Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana tentang masalah kifarat sembahyang? Sementara yang kita dapat cuman 3 yang boleh dikifarati. Yang pertama dihar, puasa, dan sumpah. Jadi bagaimana dengan sholat? Sekarang sebahagian daerah sudah ada orang membayar kifarat sholat. Sebagaimana pendapat Abia, bagaimana pendapat Abia? Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Dari Al-Fakir titik-titik. Ini pertanyaan yang memang sudah biasa ditanyakan di setiap ada pengajian yang sifatnya pengajian terbuka. Sering kita mendapati pertanyaan seperti ini dikarenakan wajar. Karena yang sudah kita dapati di dalam penjelasan para alim ulama, bahkan berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis secara umumnya, yang boleh digantikan dengan harta hanya pada ibadah yang telah ditentukan sahaja, yakni membayar fidyah ataupun yang dikatakan dengan kafarah. Pada masalah orang yang sudah terlalu tua ataupun orang yang sakit berat, yang tidak ada lagi harapan ada sembuhnya selama dalam bulan Ramadan, kalau dia tidak sanggup melakukan ibadah puasa, orang yang sudah tua renta, yang sudah menghilang daya ingatannya, ini bagi pihak keluarga boleh untuk tidak menyuruh orang yang sakit berat, memaksakan. Diizinkan untuk tidak memaksakan, yakni memerintahkan ataupun mengajak orang yang lagi sakit berat, yang dalam keadaan memang tidak bisa berpuasa, dia dalam keadaan berobat, bukan orang pura-pura sakit, untuk bisa membayar fidyah sebagai ganti puasanya. Dalam 1 hari puasa, pembayaran fidyahnya 1 mod, ataupun dalam istilah gedanya monggo maya bahasa Aceh tiare 1 bambu 3 kilo 8 on. Begitu juga orang yang telah meninggal. Ada keluarga kita telah wafat, tetapi kita meyakini dan mengetahui saudara kita yang barusan meninggal itu, yang sudah tiada, yang telah sakaratul maut, dia pernah meninggalkan puasa dan belum beliau qada. Kita diizinkan, bahkan diperintahkan untuk membayar fidyah sesuai dengan kesalahan ataupun jumlah puasa yang telah beliau tinggalkan. Ada fidyah untuk tahun itu, ada fidyah yang memang sudah berganti tahun. Untuk puasa geken fidyah dihar, nah istilah lem gei bayar fidyah, gei bayar kafarat dihar. Putra diharnya seorang suami, seorang laki-laki, dia menyerupai anggota juzuk yang sahih dari istrinya. Dia merupakan bahagian-bahagian penting daripada istrinya. Dia merupakan suami itu menyerupai, mengatakan, mengakui, mentasyabuhkan dengan ibunda yang telah melahirkan si suami. Misalnya dalam istilah kitab, contohnya anta alayya kadahril ummi, wahai istriku, aku melihat kamu itu persis sebagaimana ibu seorang perempuan yang telah melahirkan daku. Mukamu, tubuhmu,
punggung artinya belakang, bahasa Aceh ruang, watelom kalen ruang drone, pertih ruang malu. Nyan nya kata pertama ngan mate, berarti nyan urinang nyan, walaupun mantang inang gedayo, walaupun itu perempuan masih istri kita yang sah, tetapi kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum kita membayar kafarat. Lumayan besar sebagai denda. Makanya jangan getanyo asal bicara. Memang kali ada tamarit bahaya tinggal ni lebih-lebih kami anak datang begah-begah barang kau. Kalau kita tidak mengenal, tidak paham dengan masalah agama, istilah-istilah agama, dengan coba-coba, itu bukan sendagurau yang bisa kita ucapkan sembarangan, bermasalah. Yang ketiga, yang bisa dibayar dengan harta, artinya dengan makanan, adalah sumpah. Orang yang melanggar sumpah, salah seorang daripada umat Muhammad ataupun kita, misalnya kita telah bersumpah, demi Allah saya tidak akan pernah melakukan pulan-pulan, pulin-pulin. Demi Allah saya tidak akan pernah berjalan ke tempat itu. Tiba-tiba kita melakukan pelanggaran setelah kita mengatakan demi Allah saya tidak akan pernah pulan, tetapi kita melanggar sumpah, maka diperintahkan membayar fidyah ataupun membayar kafarat. Ini persoalan, ada sebahagian daerah kita melihat bahkan sudah dianjurkan, ada orang yang menganjurkan secara sukarela membayar fidyah ataupun kafarat sholat. Ini permasalahannya bagaimana? Bolehkah kita membayar sebagai ganti kita sholat, kita meninggalkan sholat, kita tidak mengqadhakan sholat yang telah kita tinggalkan, cukup dengan membayar beras dengan ketentuan yang telah ditentukan sebagaimana yang telah tercatat di dalam kitab-kitab fiqh, sebahagian kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i, untuk menjaminkan dalam boleh diganti sebagai nas yang sareh, misalnya Al-Quran ataupun hadis, mianyon laki tidak ada. Kalau memang tidak ada, kenapa kita melakukan? Ini kias. Puasa rukun Islam, salat juga rukun Islam. Salah satu daripada ulama besar, sebahagian daripada ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Tajud Subki, waman tabi'ahu. Tajud Subki ini bukan orang sembarangan. Beliau ini termasuk dalam orang-orang yang sangat hati-hati di dalam memaknai nas Al-Quran, hadis Nabi, juga pendapat Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Imam Asy-Syafi'i adalah mujtahid mutlak. Tajud Subki bahagian daripada mujtahid tarjih. Beliaulah orang yang memberi fatwa dengan segenap dalil yang ada. Beliau mengkiaskan salat pada puasa, salat rukun Islam, sembahyang juga rukun Islam. Apa salahnya, kata beliau, saya ingin membayar fidyah bagi saudara saya yang telah meninggalkan sholat. Adakah kita wajib mengikuti dengan pendapat beliau? Wajib tidak. Tetapi kalau meyakini beliau ini benar, silahkan, dan belum ada pemaksaan. Mau menyadro Nabi ya bagi ilung kakuatian bawahnya, menyamati ilung kabaya kafaratnya, ilung pikolom tentiap pahit aku buka kutumaya. Kadang na yang salah tip hana sadar gedayo na ya hana bere waman tabi'ahu, yang melakukan membayar fidyah sembahyang adalah Tajud Subki. Beliau ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dan orang-orang yang percaya, artinya yang mengikuti
mengakui dengan pendapat beliau, juga melakukan pembayaran fidyah ataupun membayar kafarat bagi salat yang telah tertinggalkan oleh keluarganya. Tetapi di saat masih hidup tak boleh. Beda dengan puasa. Puasa tanya tengah berat sakit, jika uroi tanya langsung bibru, langsung membayar beras fidyah. Kalau memang sakit kita benar-benar kronis dalam bulan Ramadan dan tidak ada lagi harapan untuk sembuh, sebagaimana orang tua yang sudah sakit parah, bahkan terkadang-kadang sudah hilang ingatan. Ini tidak perlu kita menunggu sampai beliau mati baru kita bayar fidyah puasanya. Artinya dalam pertanyaan pembayaran membayar fidyah salat yang ditinggalkan, boleh ataupun tidak? Tajud Subki mengatakan boleh. Kalau kita percaya dengan beliau, silahkan ikuti. Kalau tidak percaya, ya tidak apa-apa. Namanya saja ilmu fiqh ini zanni, ijtihad, amrun ijtihadi, dan beliau mempertanggungjawabkan apa yang telah beliau sampaikan, dan beliau tidak pernah memaksa para murid-muridnya untuk mengikuti pendapatnya. Lebih kurang lagi ya.